Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Jadi sebenarnya untuk di channel ini saya juga sudah banyak sekali membahas teman-teman ya seputar pengalaman saya, hasil-hasil riset saya dari channel YouTube ini. Jika teman-teman cek di bagian dari tab komunitas, jika teman-teman juga cek dari video-video saya di playlist di sini, itu banyak sekali saya membagikan sebuah riset ya, di mana perkembangan-perkembangan dari channel YouTube saya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya, dari thumbnail, dari channel yang sudah saya riset ya, itu sudah saya bahaskan semuanya di sini, dan itu sudah saya buktikan di video-video saya. Jadi apa sih yang menyebabkan dari YouTuber pemula kenapa selalu gagal? Nah, ini banyak sekali yang mempertanyakan di sini. Jadi sebenarnya kenapa sih YouTuber pemula itu banyak yang gagal? Yang pertama adalah sering putus asa. Ya, jadi yang pertama adalah sering putus asa, kemudian tidak sabar. Nah, itu kuncinya. Ya, sebenarnya di situ, teman-teman. Jadi jika teman-teman perhatikan, ya untuk kreator-kreator yang sukses itu bahkan setiap hari juga mereka itu upload. Ya, artinya ya tentunya di sini ketika kita rajin upload, maka jangkauan video kita juga akan semakin luas. Dan terutama yang kedua adalah di sini kita fokus pada satu niche konten. Nah, apa sih keuntungan dari fokus pada satu niche konten? Ya, jadi keuntungan yang pertama adalah video kita lebih mudah mendapatkan rekomendasi. Nah, banyaknya dari kreator YouTuber pemula yang selalu gagal, ya biasanya yang pertama adalah tidak sabar dan juga sering berputus asa. Ya, jadi jika teman-teman cek dari channel saya sendiri, di sini teman-teman bisa cek ya. Jadi saya sudah membangun channel ini itu di 16 Januari 2024 ya. Kemudian di sini saya rajin upload ya, dan alhamdulillah video terlama ini 5 bulan ya. 5 bulan saya mendapatkan 337 video. Nah, ini tentunya yang saya terapkan adalah sabar, teman-teman ya. Jadi kuncinya ya, ketika kita ingin menjadi konten kreator itu harus sabar. Dan apakah saya sudah melakukan riset ya di beberapa channel saya? Mungkin kalau teman-teman cek dari awal itu saya sudah banyak sekali membagikannya. Dari channel saya yang sudah diterima dimonetisasi di tab komunitas itu sudah saya bagikan. Kemudian dari penghasilan juga sudah saya bagikan. Dan kenapa sih saya nggak pernah membagikan penghasilan yang besar-besar untuk di channel YouTube? Ya karena saya tahu yang untuk mendapatkan sesuatu yang besar, untuk mendapatkan gaji yang besar itu tidak instan. Makanya saya tidak pernah memberikan contoh penghasilan yang besar ya. Jadi ya paling yang saya perlihatkan ya yang 1,5 juta, 2 juta. Nah, itu kan memang rata-rata seperti itu ya, sebagai YouTuber pemula yang memang yang biasanya awal-awal itu yang kita dapatkan ya seperti itu. Jadi nggak langsung kita jadi YouTuber itu langsung besar, itu nggak seperti itu. Ya, dan di sini saya sudah melakukan beberapa riset di channel saya. Jika teman-teman ingin cek untuk di video-video saya, di sini ada yang 27.000 subscriber, ada 100.000 subscriber, ya ada 25.000 subscriber, ada 94.000 subscriber. Ini banyak sekali ya, banyak sekali yang sudah saya lakukan riset di channel-channel ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen tahu bisa cek di bagian playlist ya, karena sudah saya bahas ya. Oke, jadi salah satu alasan kenapa kita gagal ya, itu yang pertama memang kita sering putus asa ya. Ketika kita upload video sepi, ujung-ujung kita nggak konsisten lagi. Nah, itu biasanya yang terjadi adalah seperti itu. Jadi kurangnya konsisten ya, ini juga bisa menjadi faktor cenderung ya yang mendorong buat teman-teman ini gagal menjadi YouTuber pemula. Kemudian yang kedua adalah mungkin teman-teman menggunakan konten reupload, kemudian juga tanpa diedit. Nah, ketika kita menggunakan konten reupload tanpa diedit, itu juga resikonya terkena pelanggaran hak cipta. Setelah terkena pelanggaran hak cipta, kita semangatnya hilang. Biasanya seperti itu, teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal buat teman-teman semua. Intinya ya, kita menjadi konten kreator dimanapun, di platform manapun, itu kuncinya satu, konsisten. Ya memang awal-awal kita juga nggak bisa langsung rame. Nah, jika teman-teman ingin pengen langsung rame, itu teman-teman bisa menggunakan fitur ads ya, dimana merupakan fitur promosi dari Google Ads ya. Itu ketika teman-teman ingin pengen langsung rame nih ya, jadi memang kita harus mengorbankan. Jadi kuncinya seperti itu. Nah, kalau kita misalkan nggak menggunakan promosi, ya udah, kita kuncinya satu saja, konsisten ya. Kemudian yang kedua adalah tidak memahami audiens. Jadi banyaknya rata-rata kreator YouTuber pemula yang gagal adalah tidak memahami audiens, dimana ketika konten kita ini sudah sepi nih ya, kemudian kita nggak berani riset. Nah, jadi itu juga biasanya menjadi beberapa faktor YouTuber pemula
kebanyakan yang gagal ya, jadi tidak mengenal ataupun memahami untuk audiens. Kemudian yang ketiga adalah ya teman-teman buatlah konten yang memang semenarik mungkin ya, semenarik mungkin ya nggak masalah, kita tutorial tapi harus menunjukkan untuk buktinya. Jadi ya mungkin yang diharapkan adalah seperti itu. Jadi kalau kita bisa menunjukkan buktinya, itu kan bisa memotivasi buat orang ya, buat orang, artinya orang yang menonton itu akan senang dengan konten kita karena kita selalu membuktikan ya. Nah jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman terlalu berfokus pada fitur monetisasi. Nah, kenapa? Nah, karena di sini ya banyak pemula terlalu cepat ingin menghasilkan uang dari YouTube tanpa fokus pada pembuatan konten. Yang artinya adalah kita berfokus pada monetisasi, penghasilan. Nah, jadi seperti itu. Sehingga ketika melihat nih penghasilan yang lain kecil, ujung-ujungnya mundur ya. Jadi kesabaran yang kurang itu juga bisa menjadi faktor penyebab kenapa banyak sekali YouTuber pemula yang gagal ya memulai channel YouTube. Padahal sebenarnya kalau kita paham ya, untuk di channel YouTube ini walaupun kita hanya bermodalkan HP itu juga bisa ya. Contohnya seperti saya seperti ini, cukup menggunakan HP merekam layar. Yang terpenting adalah niat dan juga tingkat dari konsisten kita. Nah, secara keseluruhan ya, kesuksesan di channel YouTube itu yang pertama adalah memerlukan waktu, kemudian juga dedikasi dan juga pemahaman yang baik tentang bagaimana platform YouTube itu bekerja ya. Jadi keberhasilan datang dari ketekunan, kreativitas, dan juga kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi, teman-teman. Oke ya, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa untuk videonya masih sepi, ya tetap semangat ya, karena di sini setiap langkah kecil yang kita ambil ya itu akan besar suatu saat nanti. Yang terpenting adalah teman-teman mau belajar dan juga mau mencoba, dan juga kuncinya yang paling saya terapkan adalah doa ya. Jadi doa itu kunci yang utama, teman-teman. Oke ya, jadi seperti itu ya. Nah, kalau untuk masalah pembuktian mungkin sudah banyak sekali saya membuktikan ya dari video saya di sini, yaitu 1 bulan yang lalu ada channel saya sudah 55.000 subscriber, sudah banyak saya membuktikan. Nah, jika teman-teman pengen tahu ya, teman-teman bisa cek video saya. Bahkan di sini sudah saya bongkar ya, banyak sekali channel saya yang sudah saya terapkan di sini. Karena di sini saya juga langsung riset dan juga langsung bukti. Oke ya, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi dan juga semangat buat teman-teman semua. Intinya untuk saat ini kita cari pekerjaan itu sulit, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak mengembangkan untuk menjadi konten kreator, ya takutnya nanti akan sulit ya. Kalau kita menjadi konten kreator ya insya Allah kalau untuk pendapatan ya kita bisa kerja dari rumah, ada penghasilan, itu sudah tenang ya. Intinya kuncinya yang penting adalah kita bisa gajian setiap bulannya dari rumah, itu nggak masalah ya. Syukur-syukur suatu saat nanti bisa penghasilan lebih besar, jadi kita juga bisa berfokus di rumah saja ya. Jadi mungkin teman-teman pernah menemukan kata-kata tidur tapi bisa mendapatkan penghasilan. Nah, itu ya menjadi konten kreator di YouTube seperti ini ataupun di platform lain ya, dimana kita tidur, video kita yang dimonetisasi, ditonton orang, ada iklannya. Nah, dari iklan tersebut kan kita mendapatkan penghasilan. Nah, jadi maksudnya tidur tapi dibayar adalah seperti itu ya. Jadi kita menjadi konten kreator selagi video kita masih ada ya, kita masih akan tetap ada penghasilan ya. Jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.